Fungsi aerasi atau pentingnya aerasi untuk kolam ikan koi. Aerasi adalah suatu proses penambahan udara atau oksigen dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kontak yang dekat. Dengan cara menyemprotkan air ke udara atau air ke dalam udara, atau dengan memberikan gelembung-gelembung halus udara dan membiarkannya naik melalui air atau udara ke dalam air. Sumber lain menjelaskan bahwa aerasi adalah suatu proses atau usaha dalam menambahkan konsentrasi oksigen yang terkandung dalam air kolam agar proses oksigen biologi oleh mikroba akan dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan proses aerasi ini, perlu menggunakan alat yang dinamakan aerator. Prinsip kerja alat ini adalah untuk menambahkan oksigen terlarut di dalam air tersebut. Kemudian, yang menjadi tugas utama dari aerasi ini adalah memperbesar permukaan kontak antara air dan udara. Mengapa proses aerasi itu sangat penting diperlukan di dalam kolam Anda? Sebab kolam koi adalah sebuah tempat yang dibangun untuk memelihara ikan koi. Tentu sebisa mungkin menyerupai kondisi pada habitat aslinya. Habitat asli ikan koi adalah sebuah danau yang luas, meski tanpa adanya aerator. Namun, alam telah menyediakan semua kebutuhan dan memberi keseimbangan yang sempurna bagi kehidupan ikan koi di sana. Karena permukaan danau yang luas, maka tingkat konsentrasi oksigen yang larut dalam air sangatlah tinggi. Tidak seperti demikian halnya dengan kondisi di kolam Anda, yang mana permukaan air yang ada di kolam tentu tidak seluas di danau. Oleh sebab itulah, perlu ditambahkan aerator yang berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air kolam Anda. Cara menggunakan aerator. Semua penghobi koi tentu tak asing lagi dengan proses aerasi atau yang bisa ditandai dengan adanya gelembung udara yang dihasilkan oleh sebuah pompa udara. Namun, tak semuanya mengetahui cara penggunaan aerator dengan benar. Seringkali para pemelihara ikan koi asal saja membeli aerator dan memasangnya di sembarang tempat. Padahal sesungguhnya akan lebih baik lagi bila dipasang pada titik-titik tertentu sehingga hasilnya lebih optimal. Menempatkan aerator dengan benar. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memasang aerator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih kapasitas mesin aerator. Sebelum membeli pompa udara atau blower sebagai aerator, perhitungkan terlebih dahulu seberapa besar kebutuhan Anda sesuaikan dengan kondisi kolam. Untuk berbagai keperluan, Anda dapat menyambung dan atau mencabangkan selang secukupnya agar dapat mencapai titik-titik yang Anda inginkan. Dapatkan pompa udara dengan kapasitas yang cukup. Tidak mengeluarkan bunyi yang mengganggu dan tentu saja yang awet digunakan. Biasanya, pompa udara bermerek import lebih bagus kualitasnya, namun tentu harganya juga lebih tinggi. Yang kedua, dimensi kolam. Dimensi kolam sangat penting untuk dipertimbangkan. Bila Anda memiliki kolam yang tidak cukup luas namun dalam, misalnya saja panjang 3 meter, lebar 2 meter, dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, maka bentuk kolam seperti itu mutlak diperlukan tambahan aerator. Lain halnya bila kedalaman kolam Anda kurang dari 40 cm. Mengapa demikian?
Sebab dengan semakin dalam kolam Anda, maka kandungan oksigen yang larut dalam air tentu diperlukan lebih banyak lagi. Kadar oksigen yang larut dalam air paling besar adalah yang berada di dekat permukaan air. Semakin ke dalam, maka kadar oksigen juga akan makin berkurang. Oleh sebab itu, bila kolam Anda termasuk kolam yang dalam dan Anda tidak menyediakan aerator secukupnya, maka yang terjadi adalah koi-koi Anda hanya berenang di permukaan air saja dan hanya sesekali saja berenang di bawah karena kandungan oksigen di bawah yang rendah, sehingga membuat koi Anda tidak merasa nyaman. Pada kondisi seperti ini, maka pemasangan aerator yang benar adalah ditempatkan di dasar kolam dan sebisa mungkin berada di tengah-tengah. Dengan demikian, hasil aerasi yang diperoleh menjadi optimal. Pemasangan titik aerator di dasar kolam juga akan menumbuhkan gerakan air memutar, sehingga air yang di dasar kolam akan terangkat ke atas dan sebaliknya. Dengan adanya pergerakan air, membuat kondisi kadar oksigen semakin merata di segala penjuru. Selain itu, menghindari bagian tertentu di dasar kolam di mana air diam tak bergerak. Di bagian inilah seringkali kotoran terkumpul dan tak dapat tersedot ke ruang filter. Di dalam ruang filter, tak sedikit para pemelihara ikan koi yang mungkin lupa atau tidak menyadari bahwa di dalam ruang filter yang tertutup rapat, maka membuat sirkulasi udara sangat terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya kadar oksigen saat berada di dalam ruang filter. Apabila Anda menggunakan sistem filter biologi, maka kecukupan kadar oksigen yang larut dalam air sangat diperlukan selama proses nitrifikasi oleh bakteri. Oleh sebab itu, di dalam ruang filter, khususnya untuk ruang filter yang tertutup rapat, sebaiknya ditambahkan juga aerasi secukupnya. Dengan demikian, maka proses biologi di dalam ruang filter akan dapat berlangsung dengan baik. Sedikit saran terkait dengan ruang filter, sebaiknya jangan menutup terlalu rapat ruang filter pada kolam Anda. Pakailah penutup yang ringan saja seperti dari bilah-bilah papan kayu yang dijejer dengan diberi jarak secukupnya. Tujuannya adalah agar sirkulasi udara tidak terhambat, sebab oksigen sangat diperlukan di dalam proses filter biologi. Jenis-jenis aerasi lainnya. Selain menggunakan pompa udara atau blower, maka proses aerasi juga bisa dihasilkan dengan memanfaatkan aliran air yang keluar dari ruang filter. Biasanya, pompa filter ditempatkan pada ruang terakhir untuk menarik air dan mengalirkan kembali ke dalam kolam. Ketika air yang telah melalui sistem filter kembali ke kolam, sebaiknya dimanfaatkan juga untuk menambahkan aerasi untuk kolam Anda. Semakin tinggi kandungan oksigen di dalam air kolam Anda, tentu membuat koi Anda semakin nyaman. Namun demikian, jangan lupa, gelembung udara yang terlalu banyak juga akan menimbulkan efek pemandangan yang kurang bagus di kolam Anda. Selain itu juga membuat kolam Anda berbusa. Oleh sebab itu, selain untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air kolam, maka penempatan aerator jangan sampai mengganggu pandangan Anda dalam mengamati keindahan kolam di rumah Anda.